Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di channel Lihat Official. Pada video kali ini kita akan bereaction video-video beragam. Namun ini bukan dari TikTok, ini dari Instagram. Salah satunya itu tentang kejadian atau yang bisa dianggaplah sebagai suatu pertolongan Tuhan di tengah-tengah kejadian yang boleh Tuhan izinkan terjadi atau bencana alam yang boleh terjadi di daerah Sumatera Barat, Sumatera Utara dan juga di Aceh. Oke, mari kita langsung aja ke videonya. Guys, pagi ini saya mau berbagi sedikit cerita tentang miracle mukjizat Tuhan yang terjadi pada saat bencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut kemarin. Di kota Pandan Tamtang ada sebuah biara kesusteran yang bernama OSF San Damiano. Biara ini terletak pas di bawah sebuah bukit yang dinamakan Bukit Laverna. Pada saat terjadi bencana, Bukit Laverna ini longsor meluncur deras ke arah biara. Dengan kekuatan alam sebegitu besar, biara yang berisi para suster dan anak-anak tersebut harusnya sudah rata sama tanah bersama seluruh penghuninya. Tapi seolah ada tangan tidak kelihatan yang menahan, longsor tersebut berhenti pas di depan biara setelah menghancurkan tembok dan gerbang masuk biara. Mari kita simak kesaksian pastor dan suster di sana. Nah, lihatlah saudara-saudara, inilah salah satu daerah yang longsor. Selain beberapa tempat yang banyak sekali longsor dan apakan banjir. Iya, Pak Bosku. Nah, ini di depan Biara San Damiano, Susteran OSF. Nah, ini mereka sering sebut bukit mereka ini, bukit yang mereka banggakan, Bukit Laverna, di mana ini menjadi sumber air mereka. Dan ini longsor yang membuat kami kagum. Longsoran ini berhenti di pintu gerbangnya. Memang menabrak ini sedikit garasinya. Nah, setelah diperhatikan ada kayu besar yang mengalihkan longsoran ini ke belakang susteran ini. Nah, ke sana dia pergi. Ke sana dia pergi. Nah, seandainya tidak dihalang oleh kayu ini, longsoran ini akan menabrak juga rumah suster. Ya. Tetapi itu tidak terjadi. Lihatlah susteran ini sekarang aman dia. Nah, menurut kamu tangan siapakah yang bekerja di situ kan? Kalau tidak tangan Tuhan, berkat doa-doa para susternya kan, suster? Berkat doa-doa. Nah, itulah. Kita bersyukur kepada Tuhan yang menjaga kita. Kendati pun kita prihatin dengan suasana ini. Lihat, rumah-rumah terendam, mobil masih ada terendam. Rumah. Dan di bawah reruntuhan ini masih ada jenazah yang belum ditemukan. Ya, dari video yang pertama ini ya kita melihat ya Pak Permadi Arya tadi menganggap bahwa ini suatu hal yang luar biasa, menganggap ini sebagai suatu mukjizat atau miracle. Yang saya salut adalah Pak Permadi Arya ini kan seorang Islam atau beragama Muslim, tapi dia justru memberi kesaksian tentang hal ini dan dia meyakini ya itulah pertolongan Tuhan juga gitu. Dia meyakini hal tersebut. Luar biasa ya dari Pak Permadi. Dan akhirnya tadi dalam video atau cuplikannya bersama ini pastor dan juga tadi suster, dan mereka menyaksikan sendiri bagaimana banjir itu hanya sampai di situ. Bagi saya ya tidak ada sesuatu yang kebetulan. Apa yang terjadi tidak ada yang kebetulan, semua ada maksudnya lah istilahnya. Jadi untuk mereka di sana pasti ada maksud tujuan Tuhan dengan menyatakan ini suatu hal yang dijadikan sebagai mukjizat. Luar biasa, kita berdoa ya untuk mereka yang menjadi korban yang lain juga supaya mereka tetap ditolong oleh Tuhan. Pertolongan Tuhan itu tidak selalu sama bagi setiap orang, pasti ada berbeda-beda. Mari kita next. Salam Bapak Ibu, saudara-saudariku semuanya. Perkenalkan saya Pastor Agustinus Babarat, Pastor Paroki Santo Yosef Pandan. Tempat kami berdiri sekarang ini adalah bekas lokasi tempat berdirinya stasi Santo Andreas Utanabulun. Dan yang di sebelah saya ini adalah Bapak Lektor, penghayat penanggung jawab gereja stasi ini. Silahkan Pak Lektor memperkenalkan diri. Salam, nama saya Valentinus Mulalamin Reva sebagai lektor di stasi Santo Andreas Utanabulun ini yang berdiri kami saat ini di sini. Inilah lokasi gereja sebelumnya, tapi sekarang lagi hanya tinggal puncak tidak ada yang sudah dibawa batu. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu saudara-saudari perlu kami informasikan inilah keadaan kami di sini.
seandainya ada sesuatu yang berpartisipasi, kami memindahkan gereja itu lagi di tempat yang lebih baik dan yang lebih aman, karena umat kita saat ini sudah berada di bawah sana. Sekian dan terima kasih. Salam. Justru ini kebalikannya. Ini gerejanya dan langsung hilang lenyap gerejanya. Memang ini belum dikonfirmasi jelasnya, tapi dari akunnya ini memang dari mereka langsung dari sana bersama lektor tadi, dan mereka berdua menyatakan bahwa sudah bukan rusak lagi, tapi sudah nggak ada lagi gerejanya. Gitu. Dan ya semoga mereka ditolong Tuhan dengan berbagai cara yang memang Tuhan lakukan. Mari kita berlanjut pada video berikutnya. Aku lihat-lihat sekarang kamu malas kerja sih. Kenapa? Aku kan emang gak ngejar dunia. Kita hidup di dunia itu cuma buat beribadah, tau gak? Oh ya udah kalau gitu, aku kerja ya buat nambah penghasilan. Kamu tuh gak nurut banget sih jadi istri. Udah diam aja di rumah, gak usah ikut-ikutan kerja. Aku tuh gak mau ya otak kamu tuh dicuci sama mereka. Udah, diam aja di rumah. Oh iya mas, itu Siti siapa ya komen-komen terus di story kamu? Oh si Siti, iya dia tuh kagum sama konten-konten ceramah aku. Jadi dia tuh kayak suka gitu sama aku. Dan aku juga menerapin poligami gitu, tau gak? Mas, kamu yakin mau poligami? Beli beras aja kita nyicil? Ya aku mau menjalankan sunnah Rasul aja. Ih mas, aneh banget sih kamu. Mabok kamu ya? Sebenarnya video ini hanya sebuah parodi ya, tapi sebenarnya ini menunjukkan atau keluarga ini sedang menunjukkan bahwa sebenarnya ya ada orang-orang ya malas tapi berkedok agama. Sebenarnya dia malas saja orang ini. Ketika istrinya nyuruh, ya nggak mau kerja. Ketika istrinya mau kerja juga ya nggak mau. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang hal ini? Apakah ketika mengganggu atau ibadah kita mengganggu ketentraman orang lain, apakah itu masih sah-sah aja atau bagaimana? Silakan komen-komen di bawah ya. Udah boleh nanya nggak kak, agamanya apa ya? Aku non muslim, sebagai rasa toleransi aja, tadinya kan memang non muslim, coba pakai hijab, dan nanti is okay dilepas lagi nggak apa kak? Nanti digituin balik ngamuk, demo berjilid-jilid, dituduh kristenisasi, misionaris. Gak usah dulu ngambil contoh suruh makan daging babi buat tanda salib pakai kalung salib. Orang yang Kristen ibadah aja masih digeruduk kok. Ya saya juga memikirkan apa yang dipikirkan oleh Abang Eliezer ini ya. Kalau seandainya dibalik, contohnya sama kakak itu. Sekarang hanya untuk toleransi kakak boleh nggak lepas hijab. Orang Kristen tadi suruh pakai hijab demi toleransi. Sekarang kakaknya yang disuruh. Mau nggak disuruh makan babi contohnya. Umat muslim lomba-lomba jilbabnya besar-besar. Tetapi angka mencuri susu di Alfamart juga semakin meningkat. Pelakunya adalah orang-orang yang berjilbab. Ini Edi Stevie ngomong kemudian ditunjukkan video yang pernah terjadi di tempat lain. Apakah ini memang fakta? Nah, bagi saya begini, sebenarnya ini hanya oknum ya, pasti oknum. Tapi akhirnya gara-gara oknum ini, akhirnya merusak nama sebuah agama. Akhirnya yang dibawa-bawa ya agama. Nasrani paling dekat dengan Tuhan, karena manggilnya Bapa. Hindu yang paling dekat kedua karena manggilnya Om. Islam boro-boro manggilnya aja masih pakai toa. Ya ada benarnya juga apa yang disampaikannya. Ya, soalnya orang Kristen kan selalu manggil Tuhan sebagai Bapa. Berarti orang terdekat. Yesus itu lahir di kota Nazaret. Pantas mualaf karena buta sejarah. Tuhan Yesus bukan lahir di Nazaret, tetapi Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, tanah Yudea. Baca ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya wajar aja dia bisa murtad. Atau bukan murtad, tapi dia mualaf karena tentang iman Kristen sendiri pun dia gak pahami sejarahnya, dia gak memahami dengan baik-baik, akhirnya dia salah ngomong, masa Yesus lahir di kota Nazaret. Kacau juga kan pemahamannya. Kita lanjut pada video berikutnya. Enggak, menurut Muhammad boleh gak berdusta? Berdusta tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau ada hadisnya saya tunjukin boleh berdusta gimana? Di saat peperangan itu boleh berdusta. Di atas peperangan. Boleh tapi nggak boleh. Boleh nggak boleh tapi dengerin dulu. Ada sebabnya.
ada asbabnya. Jangan asal bicara kamu ya. Ketombean saya kalau ngomong sama orang Iya, Islam. yang batukmu itu ketombean. Batukmu ketombean. Dengar dulu Fatimah, boleh nggak berdusta dalam agama Islam? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Kalau ada hadis Ya. yang mengatakan boleh berdusta gimana? Tunggu dulu. Ada asbab nuzulnya. Nggak asal berdusta. Boleh atau enggak sebenarnya? Boleh atau enggak? Tidak boleh, tapi ada asbab nuzulnya boleh berdusta. Ngerti kamu? Tidak boleh tapi boleh. Boleh. Gimana ibu ini keras kepala, tapi di sisi lain juga kayak kontroversial gitu loh. Di sisi lain juga ada ditulis, tapi di sisi lain ibu ini nggak mengakuinya gitu. Islam itu satu-satunya agama yang sampai detik ini kalau nabinya dihina, ya, masyarakatnya marah besar. Ya. Menurut gua, ya, harusnya semua agama begitu. Udah pernah lihat Yesus lawan Dragon Ball? Udah. Ya kan kayak gitu-gitu kan? Iya, ya? kayak gitu-gitu. Maksudnya, tapi itu masih mending, Ustaz. Maksudnya, sorry, maaf, ada meme-meme yang jorok contohnya. Appropriate lah pokoknya ya. Appropriate lah. Kok oke ya? Gitu. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik bagi yang membencimu. Mintalah berkat bagi yang mengutuk. Berdoa bagi yang mencacimu. Kalau hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Memang yang disampaikan sama Deddy Corbuzier ini ya ada benarnya. Islam itu salah satunya agama yang kalau sedikit ada centilan sedikit, ada koresan sedikit istilahnya, murkanya ngeri. Tapi oke lah, kosong bahas yang seperti itu. Tapi dalam kekristenan ya itulah, Tuhan itu tidak perlu dibela. Justru Tuhan yang membela kita sebagai manusia. Kebenaran itu tidak perlu dibela karena kebenarannya kebenaran. Mau dibela atau enggak, mau orang setuju atau enggak, mau orang tidak percaya atau enggak, ya tetap dia kebenaran, enggak pernah berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu kalau kebenaran. Tapi kalau seandainya kita membela, ya seolah-olah itu kayak apa ya? Kayak kita lebih tinggi dari apa yang kita bela. Dan ya dalam kekristenan seperti itu. Dan kedua yaitu tadi ajaran kasih. Karena Tuhan sendiri pun mengajarkan untuk mengasihi. Walaupun juga ya ada istilahnya itu naik banding atau lewat jalur hukum kalau ada masalah-masalah juga itu perlu juga supaya tidak orang-orang itu tidak selalu menganggap bahwa orang Kristen ini terus dapat disakiti lah dan sebagainya. Ya enggak juga. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini. Sekali lagi untuk korban-korban atau para korban banjir yang terjadi di daerah barat Indonesia lah. Daerah barat Indonesia baik di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di Aceh dan juga beberapa tempat-tempat yang lain ya. Karena kalau kita nonton di berita ada beberapa tempat-tempat lain juga yang kena banjir, mungkin tidak separah di sana. Tapi ya sama aja menjadi korban. Dan ya untuk di sana secara khusus ya supaya bantuan dari pemerintah dapat tersalurkan dengan benar, dengan baik dan kemudian tidak ada yang jangan sampai ada ketidakjujuran supaya murni bantuan-bantuan itu baik dari pribadi, baik dari pemerintah, baik dari yayasan-yayasan, apalagi mereka artis ya yang banyak-banyak sana ya supaya betul-betul bermanfaat bagi mereka dan mereka bisa menggunakannya dengan baik juga, dengan maksimal juga lah gitu. Tuhan memakai banyak cara untuk bisa menolong mereka di sana. Turun berduka juga bagi mereka yang mungkin kehilangan keluarga, orang-orang terdekat, orang terkasihi ya supaya Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka. Baik Bapak Ibu, demikian aja video kita kali ini. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.